Dia kemuliaan hidup kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Roh Kudus adalah kemuliaan Bapa, Roma 6 ayat 4. Dia juga disebut roh kemuliaan, 1 Petrus 4 ayat 14. Dia adalah kemuliaan hidup kita dan kemuliaan kekristenan. Engkau tidak dapat mengenal Allah atau mengasihi Yesus tanpa Roh Kudus. Orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus hidup sebagai korban dalam hidup. Mereka diterpa oleh iblis dan rentan terhadap unsur-unsur dunia ini. Rasul Paulus menekankan pentingnya memiliki Roh Kudus ketika dia bertanya kepada beberapa murid yang ditemuinya di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Ketika mereka menjawab dan berkata, "Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus tertegun. Selanjutnya, dia menjelaskan kitab suci kepada mereka dan membuat mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 3-6. Tidak seorang pun dapat menjalani kehidupan Kristen yang otentik tanpa Roh Kudus. Orang yang lahir baru tetapi belum menerima Roh Kudus mudah jatuh ke dalam pencobaan dan dosa, tidak mampu mengendalikan nafsu dagingnya atau menahan diri dari kejahatan. Hanya melalui Roh Kudus engkau mematikan perbuatan tubuh dan keinginan daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak dapat memiliki karakter Kristus. Yesus harus memiliki Roh Kudus. Para rasul harus memiliki Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus adalah hampa. Jadi, jika engkau sedang membaca ini dan engkau belum menerima Roh Kudus, segera lakukan. Katakan saja, "Roh Kudus, aku menerimamu ke dalam hatiku sekarang dalam nama Yesus Kristus, dan dipenuhi dengan Roh Allah. Amin." Atau, engkau dapat datang ke pendeta gerejamu atau orang Kristen yang terpercaya dan setia yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berdoa bagi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur atas berkat berada dalam persekutuan denganmu. Engkau telah membuat hidupku indah, terima kasih telah membuatku selalu berbuah dan produktif. Kemuliaan-Mu terungkap di dalam dan melalui aku hari ini, dan seluruh duniaku dipengaruhi dan diubah oleh kemuliaan kehadiran ilahi-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2-6, Yohanes 14 ayat 16-17 AMPC, Kisah Para Rasul 19 ayat 1-6. Kami yakin Anda telah diberkati dengan renungan Rhapsody of Realities hari ini. Bagi siapapun Anda yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, silahkan mengucapkan doa berikut ini bersama-sama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan, aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat! Sekarang Anda telah menjadi anak Tuhan. Untuk menerima informasi lebih bagaimana Anda dapat bertumbuh sebagai seorang Kristen, silahkan hubungi kami di alamat di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.